Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, assalamualaikum anak-anak. Sehat hari ini, nggih? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk Mas Abdallah Dwi Saputra untuk memimpin doa. Halo, Ya, silakan. untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Abdallah. Semoga doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala, nggih. Semoga kita diberi keberkahan, diberi ridho Allah dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang materi struktur fungsi darah ya. Masih ingat struktur fungsi darah, komponen darah ada apa saja? Komponen darah ada apa saja kemarin? Plasma darah. Plasma darah, apalagi? Sel darah merah. Sel darah merah, ya terus? Sel darah putih. Sel darah putih. Keping darah. Trombosit. Keping darah atau trombosit. Yang berperan dalam proses pembekuan darah siapa? Ayo, masih ingat dah? Ayo. Ketika luka gitu ya, kan darah membeku itu ya. Itu yang berperan dalam pembekuan darah siapa? Trombosit. Trombosit. Trombosit, iya tepat sekali nih. Trombosit. Nah, untuk sekarang kalian akan lanjut mempelajari materi tentang golongan darah. Ini Pak Guru akan share screen. Bentar. Dan pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari materi tentang golongan darah. Diharapkan setelah mempelajari materi ini dengan mengamati, diskusi, dan presentasi, kalian dapat menganalisis jenis-jenis golongan darah serta dapat mensimulasikan proses transfusi darah. Oh ya, sebelumnya untuk kehadiran sampai saat ini masih 24 anak nih. Tadi ada satu yang sakit, ada juga yang izin kepentingan keluarga. Ada lagi yang menitip izin atau apa sama kalian? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut nih. Ini tujuan pembelajarannya. Nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, seperti biasa, kalian akan melakukan refleksi. Terus kalian juga akan mengerjakan evaluasi di akhir pelajaran ini. Ada beberapa pertanyaan terkait golongan darah, kurang lebih ya. Apa sih golongan darah itu ya? Tentu kalian sudah tahu apa itu golongan darah. Kemudian ada berapa jenis golongan darah? Siapa yang tahu berapa jenis golongan darah? 4. 4 apa saja? Silahkan. O, A, B, dan AB. A, B, dan AB. Oh ya, sedikit ini ya penjelasan bahwa golongan darah O itu sebenarnya disebut dengan golongan darah 0 nih. Nanti bisa kalian pelajari kenapa disebut sebagai golongan darah 0. Terus apa sih pentingnya mengetahui jenis golongan darah? Kira-kira penting apa tidak? Penting. Penting ya. Pentingnya apa? Ya. Untuk mengetahui pentingnya apa, nih kalian bisa simak video berikut nih. Pak Guru akan menampilkan video, silakan kalian simak, didengarkan dengan baik.
supaya nanti tahu pentingnya mengetahui golongan darah. Ya, pemirsa berhati-hatilah Anda jika ingin melakukan transfusi darah. Pasalnya jika terjadi kesalahan pada proses tersebut, si penerima bisa mengalami demam, alergi, penumpukan zat besi di jantung, dan tak jarang menyebabkan kematian. Istilah transfusi darah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun tak semua orang mengerti apa arti dari transfusi darah yang sebenarnya. Ya, transfusi darah adalah proses menyalurkan darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lainnya. Meski acap kali menjadi bagian dari proses penyembuhan, namun jika terjadi kesalahan pada transfusi darah, bisa berakibat kematian. Yang paling parah, pertama dampaknya bisa terjadi demam yang paling gampang ya, bisa demam, bisa alergi, yang kedua, yang ketiga bisa penumpukan zat besi, bisa sampai terjadi gagal jantung karena jantungnya sudah tidak bisa memompa dengan kesalahan penumpukan zat besi di jantungnya, jadi berat jantungnya untuk memompa. Dalam proses transfusi darah, yang pertama harus diperhatikan adalah tahapan pengecekan. Hal ini lantaran kesalahan transfusi darah tidak dapat disembuhkan dengan cepat. Karena darah merupakan hal yang sangat penting dan sensitif bagi tubuh manusia. Disembuhkan bisa sih, cuman agak lama, nggak bisa langsung instan gitu. Harus dicek dulu apakah kesalahannya benar-benar infeksi atau dia tidak cocok atau memang ada kelainan sendiri dari darah si orangnya itu. Jadi harusnya pengecekan dulu sebelum masuk darah, juga pengecekan dari orangnya sendiri. Kalau orangnya cocok dimasukkan, kalau nggak cocok biasanya ganti, nunggu. Atau terkadang sudah terburu-buru harus memasukkan segera darahnya, jadi langsung masuk aja. Harusnya dicek dulu. Ya, bagi Anda yang ingin memberikan transfusi darah atau menerima transfusi darah, pastikan ada kesamaan dalam golongan darah. Jika ada kesamaan golongan darah, cek kembali apakah darah yang akan diberikan ke dalam tubuh Anda benar-benar dalam keadaan sehat. Adinda Ratih, Andri Setiawan, MNC Media, Jakarta. Mohon maaf nih, suara baru ini. Pak Guru ulangi. Jenis golongan darah yang umum diketahui oleh masyarakat ada golongan darah A, B, AB, dan 0 ya. Terus golongan darah ini ada sistem penggolongan darah. Ada sistem AB0 atau kita sebut saja ABO gitu nih, biar kepenak karena itu yang sudah terbiasa di mulut dan telinga kita. Penggolongan darah sistem ABO ini ditemukan oleh ilmuwan asal Austria yaitu Karl Steiner pada tahun 1930. Nah, sistem penggolongan darah ini didasarkan pada ada tidaknya antigen pada permukaan sel darah merah. Antigen ini biasa disebut agglutinogen ya. Ada dua macam agglutinogen, yaitu ada tipe A dan tipe B. Nah, agglutinogen ini ceritanya dia itu nempel pada permukaan sel darah merah. Terus yang kedua didasarkan pada adanya antibodi atau agglutinin. Nah, untuk agglutinin ini ada dua tipe, yaitu tipe alfa dan beta. Jadi kalau untuk agglutinogen itu A dan B, kalau agglutinin itu ada tipe alfa dan beta. Dan untuk tipe alfa itu sendiri nama lainnya itu anti A, sedangkan beta itu anti B. Nah, antibodi ini terdapat di dalam plasma darah. Kalau antigen terdapat di eritrosit atau sel darah merah, kalau antibodi terdapat dalam plasma darah. Ini ada kamus golongan darah. Jadi kalau orang dengan golongan darah A itu dia mengandung agglutinogen A. Terus pada plasma darahnya mengandung antibodi beta atau anti B. Selanjutnya golongan darah B mengandung agglutinogen B, mengandung agglutinin alfa. Nah, sedangkan pada golongan darah AB itu mengandung
aglutinogen keduanya, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Nah, terus pada golongan darah AB di situ tidak terdapat aglutinin. Terus untuk golongan darah O atau 0 di sini tidak mengandung aglutinogen di dalam darahnya. Tapi dia mengandung antibodi alfa dan beta. Nah, dari sini bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa penamaan golongan darah itu didasarkan pada keberadaan aglutinogen di dalam sel darah merah. Karena kalau aglutinogennya A, oh golongan darahnya A, kalau B, B, dan seterusnya. Nah, di sini ada keunikan kenapa pada golongan darah AB itu tidak mengandung antibodi atau aglutinin, dan pada golongan darah O di sini tidak mengandung aglutinogen, tapi mengandung aglutinin secara lengkap. Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini nanti kalian pelajari materi di Google Classroom secara mandiri dan diskusi ya. Terus selanjutnya ini tentang keterangannya ya. Keterangan yang tabel tadi, apabila di dalam sel darah seseorang mengandung aglutinogen A dan serumnya, serum itu nama lain dari plasma darah. Di serumnya mengandung aglutinin beta, rumusnya seperti ini, berarti golongan darahnya A. Dan seterusnya bisa kalian baca. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Sebelum kalian diskusi di Google Classroom, silahkan. Belum ada Pak, terima kasih. Belum ada, nih. Oke, kalau belum ada kegiatan selanjutnya untuk kalian, mengerjakan, mempelajari materi. Terus setelah mempelajari materi, silahkan kerjakan LKPD dengan cara berdiskusi bersama teman kalian. Nanti diskusi kita akomodasi dengan grup WA ya, seperti kemarin. Terus jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan ketika diskusi berlangsung. Sudah siap semua anak-anak? Kalau sudah, silahkan mulai dinyalakan videonya. Oke, kita memasuki sesi presentasi nih. Silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, hasil pekerjaan kalian. Yuk, siapa yang mau mempresentasikan? Mulai dari nomor 1, silahkan. Ayo, siapa? Ya Pak, kedengeran nggak? Ya. Nomor satu, nama O.
dalam sistem ABO merupakan golongan A, resusnya plus. Seperti itu. Ya. Seterusnya sampai nomor 8. Nomor 2, sistem ABO-nya A, resusnya min. Yang Q, sistem ABO-nya B, resusnya plus. Yang R, B, resusnya min. Yang S, AB, resusnya plus. Yang T, AB juga, tapi resusnya min. Yang U, O, resusnya A. Yang nomor 8, V, sistem ABO-nya O, resusnya min. Seperti itu, Pak. Ya. Atau mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih Mas Asril. Dari yang lain ada yang mau menambahkan? Silahkan. Di jawaban Mas Asril Sama, sudah Pak. luar biasa. Sama. Yang lain Mbak, ada yang Sama, Pak. berbeda? Sama semua, alhamdulillah ya. Walaupun berbeda-beda tetap sama ternyata. Ya. Ya, untuk pembahasannya nanti ya setelah selesai presentasi nanti kita bahas bareng-bareng nggih. Selanjutnya untuk nomor 2 atau nomor B itu ya. Yang nomor yang A, silakan berdasarkan jawaban kalian, mengapa pada tabel golongan darah O tidak ada reaksi penggumpalan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Syifa. Mengapa pada tipe golongan darah O ketika dites dengan aglutinin A dan B tidak ada reaksi penggumpalan? Karena golongan darah O tidak memiliki aglutinogen yang dapat menyebabkan penggumpalan. Sehingga apabila golongan darah O direaksikan dengan serum anti B, anti A, anti B, dan anti AB, maka tidak akan ada penggumpalan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Syifa, jawaban yang luar biasa. Dari yang lain ada yang berbeda atau mau menanggapi? Pak, kok saya gini gitu misalnya, silahkan. Atau sepakat, setuju semuanya? Sepakat. Sepakat, ini namanya diskusi ya, hasilnya sepakat ya. Alhamdulillah. Selanjutnya yang nomor B, silahkan. Siapa mau B? Yang tidak menayangkan kamera boleh ikut menjawab, silahkan. Yang B itu tentang mengapa pada golongan darah AB semua reaksinya menggumpal ya, silahkan. Siapa? Mas atau Ilahi? Iya, Mas. Mengapa? Kedengaran nggak, Pak? Iya, Mas. Mengapa golongan darah AB ketika dites dengan aglutinin A dan B semua reaksi menggumpal? Karena golongan darah AB di dalam sel darahnya terdapat aglutinogen A dan B, sedangkan di dalam serumnya tidak mengandung aglutinin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ato. Jadi karena mengandung aglutinogen A dan B, jadi ketika ditetesi antibodi alfa beta, terus reaksinya menggumpal gitu, nggih? Karena ada reaksi aglutinin dan aglutinogen. Nggih, untuk selanjutnya nanti kami jelaskan. Terus untuk nomor C, silahkan. Siapa yang mau menjelaskan? Yuk dibaca eman-eman, wis diskusi, yuk dipresentasikan. Mbak Rania, silahkan. Apa yang terjadi jika X menerima transfusi darah dari V? Sistem ABO. 1. O dan Q reaksinya menggumpal. 2. R dan S menggumpal. 3. P dan U tidak menggumpal. V dan O menggumpal. V dan T tidak menggumpal. Iya, terima kasih Mbak Rania. Dari yang lain ada tanggapan? Silahkan. Siapa tahu menggumpal semua gitu. Atau enggak ada yang menggumpal, Pak. Gitu.
Silahkan. Sama semuanya? Sama, Pak. Sama. Oke. Oke, terima kasih nggih Mbak Rania. Nah, selanjutnya ini tentang bagian ilustrasi transfusi darah. Nggih, siapa yang mau menjelaskan? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Alia. Golongan darah 0 bisa mentransfusikan ke golongan darah O, A, B, dan AB. Contohnya, saya menggambar seperti ini. Iya. Dari simulasi yang sudah kalian lakukan, simpulkanlah golongan darah apa yang menjadi donor universal dan golongan darah yang menjadi resipien universal. Pada sistem AB0, jelaskan alasanmu. Golongan darah A dapat mendonorkan darah kepada A dan AB. Golongan darah B dapat mendonorkan darah kepada B dan AB. Golongan darah 0 dapat mendonorkan darah kepada golongan darah 0, A, B, dan AB. Golongan darah AB hanya dapat mendonorkan darah kepada golongan darah AB dan tidak dapat mendonorkan darah kepada golongan darah lainnya. Jadi, golongan darah donor universal yaitu O dan golongan darah resipien universal yaitu AB. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alia. Silahkan dari teman-teman, ada yang mau menanggapi dari presentasi Mbak Alia. Kata Mbak Alia, donor universal itu golongan darah O, sedangkan resipien universal itu golongan darah AB dengan alasan yang sudah disebutkan tadi. Ada yang mau menanggapi? Atau satu sudah sepakat? Sudah satu konsep sama Mbak Alia? Sudah? Sudah satu konsep. Sudah satu konsep, nggih. Oke, berikut Pak Guru mau menjelaskan, nggih. Dari jawaban kalian sudah bagus, sudah tepat, tapi perlu Pak Guru jelaskan, nggih, sekedar untuk penguatan kalian, ben tambah yakin. Biasanya naik rumus kancane itu kan kurang yakin gitu ya. Ini dari Pak Guru untuk meyakinkan kalian. Oke, untuk pembahasan yang pertama ini ya, silakan sambil dikoreksi. Untuk nomor 1 golongan darahnya A ya, karena dikasih anti A kok menggumpal, berarti O ini mengandung antigen A. Kalau dia punya antigen A berarti golongan darah A, RH-nya positif. PA yang Ki B ya, karena dikasih anti B kok menggumpal, berarti Ki ini memiliki antigen B, berarti golongan darahnya B. Yang R juga sama, B. Terus untuk S dikasih antibodi A dan B sama-sama menggumpal ya, berarti S ini memiliki antigen A dan antigen B, berarti golongan darahnya AB. Begitu juga dengan T. Terus untuk U dikasih antibodi alfa dan beta kok tidak ada penggumpalan ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa U dan V ini dia tidak memiliki antigen. Karena dia tidak memiliki antigen berarti golongan darahnya O atau 0 gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Mengapa pada tipe golongan darah 0 ketika dites dengan agglutinin alfa beta tidak terjadi reaksi penggumpalan? Jadi sudah dijawab dengan tepat ya. Karena pada golongan darah O, pada eritrositnya tidak terdapat antigen, baik antigen A maupun antigen B. Jadi golongan darah 0 atau O ini tidak memiliki antigen, tidak memiliki agglutinogen di dalam sel darah merahnya. Sehingga tidak akan terjadi reaksi penggumpalan ya ketika ditetes dengan antibodi baik alfa maupun beta. Tuh, karena tidak ada reaksi ini. Sampai di sini bisa dipahami?
ibaratnya karena tidak ada yang mau ditangkap gitu ya. Antigen itu kan ibarat seperti benda asing ya. Mungkin benda asing ini ibaratkan ikan. Dan antibodi ini kita ibaratkan alat untuk menangkap ikan atau seser gitu ya. Kita punya seser tapi di kolam tidak ada ikannya, kan tidak dapat ikan gitu nggih. Nah, tidak dapat ikan itu kita analogikan tidak terjadi penggumpalan gitu. Untuk selanjutnya ini golongan darah AB, semua reaksinya menggumpal ya. Jawabannya kurang lebih karena golongan darah A di permukaan eritrositnya terdapat antigen A dan B, sehingga akan terjadi penggumpalan ketika ditetesi dengan antibodi alfa beta. Analoginya kurang lebih seperti tadi, sama. Ada ikan dua, ikan mas dan ikan mujair misalnya. Di sini ada sesar dua juga gitu ya. Nah, ketika disasar dua-duanya kena. Nah, dua-duanya kena ini kita anggap sebagai proses penggumpalan atau interaksi antara antibodi dan antigen. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, terima kasih. Kalau gitu lanjut. Nah, ini ada resipien, ada donor ya. X sebagai resipien, Y sebagai donor. Jika Q mendonorkan darahnya ke O, di mana di sini diketahui Q itu golongan darahnya B dan A, dan O golongan darahnya A ya. Di sini akan terjadi penggumpalan. Terus untuk yang dua juga sama menggumpal karena dari AB ke B tidak bisa nih. Karena nanti di sini antigen B akan digumpalkan oleh anti B dari golongan darah B. Terus dari O ke golongan darah A tidak terjadi penggumpalan ya. Karena A di sini memiliki antibodi A, tapi O tidak memiliki antigen, jadi tidak ada yang digumpalkan. Dari A ke O sebaliknya ini ternyata tidak bisa juga ya terjadi penggumpalan karena golongan darah O dia memiliki antibodi beta atau anti A yang akan membekukan antigen A di sini. Terus dari AB ke O atau 0 itu ternyata menggumpal juga ya, tidak bisa karena AB punya antigen keduanya, sedangkan golongan darah O atau 0 juga memiliki antibodi keduanya alfa dan beta, otomatis akan terjadi penggumpalan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami nggih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi dari Mbak Alia ya. Ini kurang lebih panahnya seperti ini. A ke A ya, bisa bolak-balik, 0 ke 0, B ke B. Ini dari O bisa ke A, bisa ke B, bisa ke AB. Dari A juga bisa ke AB, dari B juga bisa ke AB. Tapi AB tidak bisa ke B, ke O, ataupun ke A. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan golongan atau donor darah universal yaitu si O ini ya. Karena O ini bisa mendorongkan darahnya ke A, ke B maupun ke AB. Atau bisa dikatakan golongan darah O atau 0 ini bisa mendorongkan darahnya ke semua golongan darah pada sistem ABO ini. Terus untuk resipien universal, resipien itu penerima nggih. Dari skema ini, diagram ini bisa kita lihat resipien universal itu adalah golongan darah AB. Karena golongan darah AB ini dia dapat menerima donor darah dari semua golongan darah. Baik A, B, 0 ataupun dari AB itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang golongan darah dan transfusi darah, monggo.
Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Oke, kalau tidak ada, ini ada tabel ya, tadi di bahan ajar juga sudah ada. Ini tabel kecocokan darah kurang lebih. Untuk lebih pahamnya silahkan dibaca lagi tadi bahan ajarnya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau yang lain? Sebelum kita tutup, sebelum ditutup nanti Barisna, Mas Raka, Mas Muhammad Azril, Benailil, Barani, Barania, Mbak Alia, Mbak Febri, Fatma Rizka, Mbak Cleo, silahkan dan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum ada Pak, terima kasih. Belum ada, nih. Kalau belum ada, kita masuk. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini? Silahkan. Silahkan disimpulkan untuk kegiatan pagi hari ini. Pak Guru saja, Pak. Pak Guru saja. Iya. Iya, kita simpulkan bareng-bareng. Golongan darah ada berapa macam, apa saja? 4. 4 apa saja golongan darah? Golongan darah 0, A, B, AB, dan O atau 0 ya. Golongan darah itu diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya aglutinogen dan aglutinin ya, tapi terutama dengan keberadaan aglutinogen. Syarat transfusi darah dikatakan berhasil jika bagaimana? jika cocok. Jika cocok, iya. Cocok itu bagaimana? Dikatakan cocok berarti tidak terjadi Penggumpalan. ya, tidak terjadi penggumpalan darah. Okay. Jadi transfusi darah itu cocok jika tidak terjadi penggumpalan darah. Jadi tidak ketemu antara antigen dengan antibodi yang sejenis yang cocok. Silakan siapa yang mau merefleksikan kegiatan pagi ini, silakan. Refleksi itu kurang lebih yang sudah kalian pelajari apa ya, kemudian manfaat yang bisa diambil apa, terus kira-kira selanjutnya kalian mau apa ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ayo silahkan Mbak Alia, Mbak Alia. Refleksinya kita mendonor kita mengecek golongan darah kita apa, maunya sih ke depannya semoga baik-baik saja, tetapi bila kita di depannya kekurangan darah atau terjadi pendarahan besar kekurangan darah kan jadinya sudah tahu golongan darah apa yang diperlukan. Begitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Alia. Satu lagi Mbak Risna ini, silahkan refleksikan kegiatan hari ini. Kita dapatkan tadi golongan darah kita itu apa, sehingga ketika orang memerlukan darah yang dibutuhkan, kita dapat menyumbangkannya. Tuh ya, terima kasih. Satu lagi lah ya, Mas Asril ya, Mas Asril. Satu lagi terus. Halo, Tes. Ya. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam hari ini yaitu kita dapat mengetahui golongan darah apa saja yang terdapat pada manusia, golongan darah A, B, AB, dan O. Jika kita sudah mengetahui golongan darah tersebut, maka yang akan datang bila ada sesuatu, terjadi kejadian sesuatu, kita dapat memberikan darah kita kepada orang lain, ikut menyumbangkan darah kita. Dah, terima kasih. Terima kasih, luar biasa semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya, tepuk tangannya hampas saja ya, penora berisik. Iya, iya.
Oke, terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, nih, terutama kaitannya dengan kesehatan sistem peredaran darah, tentang golongan darah. Terus himbauannya nanti kalau sudah memenuhi syarat, nih, silakan kalian mencoba untuk melakukan donor darah, nih, karena manfaatnya luar biasa. Selain manfaat untuk kesehatan, juga manfaat secara sosial, ya, kita bisa membantu sesama yang sedang mungkin sakit dan sebagainya itu, ya. Tuh. Siapa tahu dengan donor darah itu merupakan salah satu cara Allah untuk memasukkan kita ke surganya gitu kan, lumayan ya. Tuh. Padahal kita tidak tahu, mungkin kita fokusnya ke sholat, ibadah, sedekah, ternyata kalian masuk surga gara-gara karena donor darah yang satu kantong tok kayak gitu, ya. Dengan satu kantong itu jadi amal jariah ternyata bagi orang yang resipiennya, ternyata dia ahli ibadah, kan luar biasa. Itu jadi sedekah jariah untuk kalian, seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya, ya, pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah, khusus ke proses peredaran darah di tubuh kita. Nanti ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil, ya, atau peredaran darah pulmonalis dan peredaran darah sistemik. Tuh. Jangan lupa setelah ini, sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, ya tetap jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kalau bepergian, karena ini masih pandemi, ya, kita ikuti anjuran dari pemerintah, kita terapkan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Antara lain ada apa saja? Memakai masker, terus mencuci badan, ya, Cuci tangan dengan rutin, kalau mau makan, ya, menjaga jarak dan sebagainya, ya. Insya Allah kalian sudah tahu semuanya. Oke, kurang lebih sekian. Terima kasih. Kami akhiri. Mbok ada kata-kata atau apa yang tidak berkenan, atau ada ilmu yang Pak Guru sampaikan mungkin salah, ya, mungkin berbeda dari konsep yang seharusnya, Pak Guru mohon maaf, kebenaran yang Pak Guru sampaikan semuanya dari Allah. Kalau ada salah itu murni dari Pak Guru sendiri, ya, selaku manusia, sebagai tempatnya lupa, salah mungkin, ya, gitu, tempatnya dosa juga. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto kalian di share ke grup, Pak Guru tunggu hasilnya. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Ya.